Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen penguji dan guru pamong selaku penilai dari uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Deki Supriyanto, guru ekonomi SMA Harapan Bangsa, Kota Tangerang Selatan. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 12 sosial dengan materi siklus akuntansi pada perusahaan dagang dengan sub materi ayat jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, masih tetap semangat ya hari ini? Oke. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Saya minta untuk ketua kelas, Brian, memimpin doa. Oke semuanya, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Tuhan, semoga pelajaran ini bisa bergiat bagi kita Tuhan, supaya kami bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Brian. Setelah kita berdoa, saya ingin mengecek kondisi kelas kita. Saya ingin memastikan bahwa kita sudah siap untuk belajar. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Oke, masih semangat ya? Masih semangat. Oke. Saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar sampai belakang. Johan? Daryl? Oke, terdengar. Kalau kita sudah siap, berarti waktunya untuk mengecek kehadiran kalian. Oke. Saya cek dari sisi sebelah kiri dulu. Ada Michael, kemudian Nathanael. Dari Chico, ada Vivi, kemudian Brian. Ada Johan, ada Alena, ada Abigail. Kemudian sebelah kanan ada Daryl, ada Jonathan, Kerenisa, kemudian Jestia. Selanjutnya ada Angel, Yosia, kemudian Tiana dan Anastasia. Semuanya hadir berarti ya? Ya, tidak ada yang absen. Nah, ini ada motivasi, kata-kata motivasi untuk kita semua. Berlelah-lelahlah dalam menuntut ilmu. Kenapa ini penting menurut Jonathan? Karena ilmu itu akan selalu dipakai. Iya, karena ilmu akan selalu kita pakai. Kalau menurut Tiana bagaimana? Kenapa kita harus senantiasa menuntut ilmu? Penting buat masa depan. Karena penting untuk masa depan kita. Jadi intinya, selagi kita masih bisa belajar, maka kita manfaatkan kesempatan untuk belajar itu untuk belajar yang sebaik-baiknya. Kita tuntut ilmu setinggi langit, semaksimal mungkin. Kita ingin mengecek pemahaman kalian terhadap materi sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Materi apa yang kita sudah bahas? Masih ingat Abigail, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang trial balance alias neraca saldo. Oke. Ada 5 tujuan pembelajaran yang perlu kita capai untuk hari ini. Ya tentunya setelah mendapatkan penjelasan dari saya, kemudian kalian melakukan diskusi, kita harus bisa mencapai 5 hal atau 5 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, kita harus mampu untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud sebagai ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, kita harus mampu untuk mendeskripsikan tujuan dibuatnya ayat jurnal penyesuaian. Dan selanjutnya kita harus mampu untuk menganalisis data-data yang terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang keempat, kita harus mampu untuk membuat ayat jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk mengkomunikasikan. Di sini berarti kalian harus mempresentasikan nanti hasil diskusi kelompoknya. Jadi 5 hal yang harus kita capai untuk hari ini. Ada yang masih bingung? Semoga kita bisa mencapai 5 hal ini untuk pertemuan hari ini. Untuk informasi selanjutnya, ada 3 jenis penilaian yang harus kita ambil untuk aktivitas hari ini. Ada 3 ranah. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan alias kognitif. Nanti akan ada studi kasus. Jadi
studi kasus tentang ayat jurnal penyesuaian yang harus kalian koreksi dalam terminologi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada post test juga, jadi nanti ada pre-test dan post test. Yang akan masuk menjadi penilaian adalah post testnya. Jadi untuk penilaian studi kasus dan post test ini masuk ke ranah pengetahuan. Dan yang kedua ada penilaian keterampilan. Ini skillnya berarti ya. Nanti pas kalian presentasi itulah akan menjadi nilai keterampilan. Presentasi kelompok. Nanti setelah kalian menjawab studi kasusnya, kalian akan mempresentasikan dengan kelompok kalian. Dan yang terakhir ada penilaian sikap. Nanti akan saya observasi selama kalian melakukan diskusi. Itu termasuk ke penilaian sikap. Ada pertanyaan untuk yang ini? Tidak ada? Jelas ya? Ada catatan penting untuk pembahasan kita hari ini, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Jadi dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, nah yang kita pelajari ini tuh bagian dari siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Ini salah satu siklus di perusahaan dagang. Tadi setelah kita membuat yang namanya special journal, kemudian kita membuat trade payable sama trade receivable, subsidiary ledger, buku pembantu utang dan piutang dagang, kemudian kita membuat buku besar atau ledger. Selanjutnya kita membuat yang namanya neraca saldo. Nah, ini langkah selanjutnya, ini langkah yang sangat krusial di siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebagai gambaran untuk aktivitas hari ini ada, ya tentunya ada pemecahan masalah ya, melalui studi kasus, kemudian nanti akan ada diskusi kelompok untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian akan ada presentasi dari diskusi kelompok kalian. So, ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cek Google Classroom kita. Sudah ada postingan di Google Classroom kita. Kita cek untuk pretest AJP. Nilai pretest ini untuk mengecek pemahaman kalian sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini. Kalian silakan merespon untuk pretest yang diberikan. Hasil rata-rata dari pretest yang sudah masuk 57,5 dari skala 100. Kemudian total responnya ada 16. Harapannya setelah kita melakukan pembelajaran hari ini akan ada peningkatan. Saya sampaikan untuk standar ketuntasan minimal kita adalah 70. Jadi nanti untuk post testnya saya harap kita bisa mencapai ya lebih dari 70. Syukur-syukur ya 80 atau 90. Setuju ya? Setuju. Oke. Informasi selanjutnya pada hari ini model pembelajaran yang kita pakai adalah problem based learning. Jadi model pembelajaran yang berdasarkan pada pemecahan masalah, sehingga kita menggunakan studi kasus untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian metode pembelajarannya kita sebut sebagai scaffolding. Ada yang pernah dengar istilah scaffolding? Intinya nanti akan ada bantuan dari saya sebagai guru, dari teman kalian yang sudah mempunyai nilai belajar atau hasil belajar yang lebih baik, nanti akan membantu kalian yang nilainya masih kurang. Nah, itu fungsi dari scaffolding. Intinya adalah seperti tutor teman sebaya. Ketika ada kesulitan belajar, maka guru, pendidiknya, dan temannya akan siap membantu untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Kita bisa cek kembali ke Google Classroom kita. Ada materi yang sudah kita siapkan tentang ayat jurnal penyesuaian. Kalau kita perhatikan, dalam materi ini saya sudah menyediakan video, kemudian saya juga menyediakan audio untuk mengakomodir perbedaan gaya belajar. Kita tahu ada 3 gaya belajar, yaitu kinestetik, kemudian auditory, kemudian ada visual. Bagi anak yang kecenderungan belajarnya adalah visual dan kinestetik, itu lebih cocok dengan
gaya belajar yang mendengarkan video gitu ya, sesuai dengan namanya visual, berarti kan harus melihat video, melihat slide presentasi dan seterusnya. Sedangkan untuk anak yang gaya belajarnya adalah kinestetik, itu ya harus melalui gerakan. Ya menulis dan seterusnya, pokoknya harus melalui gerakan. Dan yang ketiga yaitu untuk yang gaya belajarnya auditory, berarti dia lebih mudah menangkap informasi, ilmu, itu melalui cerita atau pendengaran dia. Jadi bagi anak ini, cukup untuk mendengarkan penjelasan dari temannya, dari gurunya, maka dia bisa memahami pelajaran. Jadi materi ini disiapkan untuk mengakomodir perbedaan gaya belajar kalian. Untuk selanjutnya, kita diskusikan materi tentang ayat jurnal penyesuaian ini secara singkat sebelum kita masuk ke diskusi kelompok. Oke, kita mulai dengan definisi dari ayat jurnal penyesuaian. Angel, bisa diceritakan ke temannya apa yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian merupakan prosedur untuk menyesuaikan akun-akun tertentu yang belum menyajikan informasi teraktual pada akhir periode akuntansi. Oke. Jadi dalam ayat jurnal penyesuaian kita akan memuktakhirkan atau mengkinikan kondisi-kondisi akun-akun tertentu, bisa pendapatan, beban dan seterusnya, agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Ada beberapa kelompok akun seperti beban, pendapatan, maupun aset atau harta yang harus kita sesuaikan pada akhir periode. Kenapa harus disesuaikan? Agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Contohnya adalah beban dibayar di muka. Artinya kan kita sudah membayar, tetapi kita belum mendapatkan servisnya. Nah, itu harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak sesuaikan, nanti bebannya akan overstated. Kalau bebannya overstated, konsekuensinya adalah laporan keuangannya, terutama laba rugi, itu akan overstated atau understated. Bebannya kelebihan nih, harusnya 10 juta, tapi ditulisnya adalah 20 juta, karena nggak ada penyesuaian. Maka, laba ruginya under atau overstated? Understated, karena bebannya kelebihan kan? Nah, seperti itu. Nah, ini fungsi atau pentingnya kita menyiapkan ayat jurnal penyesuaian. Saya ingin konfirmasi dulu, apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian? Oke, sudah. Kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, ini kelompoknya sudah dibagi. Ada 4 kelompok. Pertama ada Warren Buffett. Mana Warren Buffett? Oke. Ada Abigail, Alena, Brian, dan Johan. Nah, ini ada yang dicetak tebal. Abigail. Masih ingat apa metode pembelajaran yang kita pakai tadi? Karena ada model sama metode pembelajaran. Modelnya kan problem based learning. Kalau metodenya apa tadi? Scaffolding. Artinya Abigail punya kewajiban untuk membimbing teman-temannya untuk menyelesaikan masalah studi kasusnya nanti. Tutor teman sebaya. Itu Warren Buffett. Elon Musk, ada Jonathan, Jeskia, kemudian Kiranisa dan Daryl. Yang dicetak tebal adalah Jonathan. Jadi Jonathan menjadi tutor dalam grup itu. Ciputra mana Ciputra? Ciputra ada Nathanael, Michael, Chico, dan Vivi. Yang dicetak tebal adalah Nathanael. Maka yang menjadi tutornya adalah Nathanael. Bukan berarti yang lainnya tidak hanya pasif gitu ya, tidak belajar, tapi saling membantu. Terakhir ada Bob Sadino, ada Angel, Tiana, Yosia, dan Anastasia. Yang dicetak tebal adalah Angelia. Dasarnya apa? Kita memilih beberapa anak menjadi tutor bagi teman yang lainnya. Dasarnya adalah hasil belajar di materi sebelumnya. Hasil belajar teman kalian ternyata lebih bagus, sehingga akan dipilih menjadi tutor teman sebaya. Seperti itu. Oke, saya bagikan LKPD-nya. LKPD studi kasus untuk ayat jurnal penyesuaian.
Ditulis ininya ya, nama grupnya. Jadi karena kalian ada 4 anak, 2 anak menyelesaikan ini di kertas gitu ya, 2 anak laki menjawab di nanti yang kita presentasikan ya dua-duanya. Ini LKPD-nya sudah saya posting juga. Saya bagian dulu untuk Bob Sadino. Vivi. Sangat disarankan untuk pakai kalkulator. Karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah kita mulainya dengan orientasi pada masalah. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan ke kalian. Mengapa perusahaan dagang perlu menyiapkan ayat jurnal penyesuaian? Nah, ada yang ingin menjawab? Kalau menurut Angela bagaimana? Kenapa perusahaan dagang perlu menyiapkan ayat jurnal penyesuaian? Karena tadi ada penjelasan ya, fungsi atau tujuan dari dilakukannya penyesuaian. Biar akun-akunnya tuh aktual. Biar akun-akunnya itu aktual, mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Kalau akun-akun yang entah itu akun real, akun nominal sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi, maka benar laporan keuangannya nanti tidak akan overstated atau understated. Jadi yang penting adalah pengalokasian dari pendapatan, beban, perhitungan dari penyusutan, perlengkapan, dan seterusnya ya. Sehingga nanti menghasilkan laporan keuangan, yaitu laba rugi yang tidak overstated atau understated, kelebihan atau kekurangan. Oke. Kedua adalah orientasi pada masalah, yaitu dengan studi kasus. Studi kasusnya sudah kalian terima, tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Ada Pak Sugeng yang punya toko, kemudian tokonya namanya Toko Ramai. Tapi karena Pak Sugeng tidak punya pengetahuan akuntansi yang cukup, dia ingin merekrut akuntan. Kalian seolah-olah ikut seleksi itu. Pak Sugeng sudah menyiapkan penyesuaiannya, tapi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, itu tugas kalian untuk mencari tahu kerjanya Pak Sugeng sudah benar atau masih perlu dikoreksi. Selanjutnya adalah pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Oke, selanjutnya berarti kalian diskusi, mulai diskusi untuk studi kasusnya, kemudian tadi yang menjadi tutor teman sebaya, maka harus siap untuk membantu temannya. Saya juga siap untuk membantu penyelesaian studi kasus. Oke, diskusinya mungkin waktunya kita berikan 30 menit cukup ya. Pastikan bahwa setiap anak punya tugasnya masing-masing, mengerti akan tugasnya, sehingga nanti dengan alokasi waktu yang ada, kita bisa menyelesaikan studi kasusnya. Enggak apa, purchase return sama purchase discount. Nah, tinggal masukin angkanya purchases. Nah, tambahin nanti ketemu COGS. Bisa ditulis di situ, bisa langsung. That's for fun.
Diterima. Oke. Ini kan pembayarannya 1 April sama 1 Oktober. Berarti 1 Oktober sampai Desember berapa bulan? Oktober, November, Desember. 3 bulan kan? Oke. Berarti ini yang harus kita catat ke pendapatan bunga. Sementara setahunnya kan 12%. Berarti 12% kita bagi 3 boleh bagi 4 saja. Baginya 4 saja. Berarti 3%. 3%. Kalikan berapa? Obligasinya? 10 juta. Kali 3%. Bukan 4, 3. Karena kan bagi 4. Karena kan dari Oktober sampai Desember kan 3 bulan kan? Oktober, November, Desember. Iya kan? 10.000 kalikan 3%. Ini yang itu atasnya ke bawahnya ya. Oke, waktunya untuk mempresentasikan hasil. Setelah itu kita evaluasi. Apakah jawabannya sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kita sambut kelompok Bob Sadino, kita beri aplaus. Hai semuanya, kami dari grup Bob Sadino. Ada Tiana, Yosia, Angel, sama Anastasia. Dan ini adalah hasil diskusi kita. Oke. Jadi ayat jurnal penyesuaian yang udah kita diskusiin. Yang selanjutnya ada dari beban perlengkapan. Itu di debit 300 dan perlengkapan di kredit 300. Itu didapat dari neraca saldonya, perlengkapan itu ada 500. Lalu di data untuk penyesuaiannya ada 200, jadi dikurang 500 kurang 200 yaitu 300. Terus selanjutnya ada piutang dagang. Di debit ada 200, lalu ada kerugian piutang 200 di kredit. Itu kita dapat dari itu tetap sama kayak sebelumnya, tetapi posisi akunnya yang salah. Jadi kita tukar. Terus selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Ada 900 di debit, lalu ada beban asuransi di kredit ada 900. Perhitungannya kita dapat dari 1.800 dibagi 12 karena itu setahun jadi sama dengan 150. Lalu karena dari tanggal 1 Juli dan berakhir pada 31 Desember jadi 6 bulan. 6 bulan dikali 150 sama dengan 900. Dan juga kita ganti posisi akunnya, dibalik. Lalu yang selanjutnya ada beban gaji, debitnya, di debit ada 5.000, dan di utang gaji, di kredit ada 5.000. Itu kita dapat dari 4.600 dari neraca saldo, lalu di data untuk penyesuaiannya, itu ada 400.000, lalu kita tambah, jadi hasilnya 4.600 tambah 400 sama dengan 5.000. Itulah hasil dari diskusi grup Bob Sadino. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf kalau ada yang salah. Oke, kita beri aplaus untuk grupnya Bob Sadino. Oke, menurut kalian masih ada yang perlu dikoreksi? Kalau saya perhatikan tadi ada beberapa akun yang perlu kita koreksi. Selamat siang teman-teman, Bapak Guru. Kita akan mempresentasikan diskusi kita, grup kita. Nama aku itu Michael, ini sebelah aku Rendra, Ciko, dan Vivi. Aduh, bentar. Dalam diskusi kita dapat hasil seperti ini.
pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi yang didebit 20.000 dan persediaan barang dagang 20.000 juga. Persediaan barang dagang 12.000 dan selanjutnya ikhtisar laba rugi ada 12.000 juga. Di Desember 31 beban perlengkapannya di debitnya itu 300, perlengkapannya itu di kreditnya 300. Dari hasil 500 minus 200. Di Desember 31 ada piutang bunga, di debitnya itu ada 300 sama pendapatan bunga di kreditnya 300. Itu dari 10.000 dikali sama 3%. Ya, itu dari penghasil diskusi kita. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Putra. Oke. Selanjutnya dari kelompok Elon Musk. Hello, my name is Daryl, is Jonathan, Keira, and Jessica. Supply expense in debit is 300, and then supplies in credit is 300, then bad debts expense is 200 in debit, and allowance for bad debts is in credit 200, and prepaid insurance is 900 in debit, and insurance expense is 900 in credit. Salary expense in debit is 400 and salary debt in credit is 400. Interest receivable is 300 in debit and interest revenue is 300 in credit. Unearned rent income is 2,400 in debit and rent income 2,400 in credit. The last one is depreciation expenses of building. It is 5,000 in debit and accumulated depreciation building is 5,000 in credit. That's all for our presentation. Thank you. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Elon Musk. Terakhir dari kelompok Warren Buffett, silakan. 500 minus by 200 on the debit, and then the supplies also 300 but on the credit. And then bad debt expenses is 200. 200 is from 2% times 10,000 equals to 200 in debit, and then allowance for bad debt 200 also in credit. Salary expenses 400. The salary expenses is 400 and the accrued salary is 400 also. The interest receivable is 300 and the interest revenue is 300. Interest receivable is from 3% times 10,000 equal to 300, and unearned rent income is debited 2,400 and rent income is credited 2,400. 2,400 is from 4,000 times 6/10 equal 2,400. And the last is depreciation of expenses building is debited 5,000 and accumulated depreciation of building is credited
5,000. 5,000 is from 100 times 100,000 times 5% equal 5,000. This is from our group. Thank you for listening. Oke, thank you. Kita beri aplaus untuk mereka. Kita cek hasil pekerjaan kita. Nah, yang masih main HP bisa dihentikan sebentar. Oke, kita mulai dari Anastasia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu persediaan barang dagang. Ini kesalahannya untuk Pak Sugeng. Pak Sugeng tertukar ya, mendebit dan mengkredit persediaan. Kemudian yang kedua, untuk perlengkapan. Perlengkapan tersisa tinggal kita hitung ya. Berapa yang ada di trial balance, kita kurangi dengan yang data adjustment, ketemu 300 atau 300.000. Sehingga pendapatan sewa 4 juta ini harus kita adjust. Adjustnya bagaimana? Adjustnya adalah seperti ini. Pendapatan sewanya kita debitkan 4 juta kredit, kemudian dikurangi 1.600.000, ketemu angka berapa? 4 juta kurangi 1.600.000, ketemunya berapa? 2.400.000 kan? Nah, berarti pas ketemu pendapatan sewa setelah kredit adalah 2.400.000. Nah, ini cara kita melakukan adjustment. Nah, ini kebanyakan dari kalian yang perlu dikoreksi di ini ya. Jadi pendapatan sewanya debit, kemudian sewa diterima di mukanya sebelah kredit 1.600.000. Yang terakhir, mayoritas sudah benar, yaitu beban penyusutan gedung 5 juta atau 5.000, kemudian akumulasi penyusutan gedung. Saya minta perwakilan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Coba siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Rendra boleh? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa saja? Kita belajar pengertian jurnal penyesuaian dan manfaatnya, manfaat kegunaannya. Dan kita juga belajar membuat dan mengoreksi jurnal penyesuaiannya. Oke. Apalagi selain itu? Udah. Oke. Selanjutnya tanggapan dari Kera. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Kera? Hari ini Kera sudah belajar apa? Hari ini. Apa yang sudah Kera pelajari? Cara membuat jurnal. Oke, cara membuat jurnal penyesuaian. Oke, kalau dari Jonathan, apa yang sudah belajar Jonathan? Mengetahui bagian yang salah di ayat jurnal penyesuaian dan memperbaikinya. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Siapa? Johan mau menyampaikan? Saya belajar tujuan membuat ayat jurnal penyesuaian. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oh, oke. Jadi kita sudah mempelajari tentang definisi jurnal penyesuaian, kemudian tujuan kita melakukan penyesuaian, kemudian kita sudah membuat juga, kita menganalisis data-data, akun apa saja yang perlu kita sesuaikan, kemudian kita juga sudah membuat ayat jurnal penyesuaian. Kalian juga sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir, yaitu kita masuk ke post test. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Karena ini masuk ke dalam penilaian, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh agar ada perbedaan hasil belajar antara pre-test dan post-test. Silakan mulai dikerjakan, bisa pakai HP-nya atau bisa pakai laptopnya. Rata-ratanya sudah 87,5, jadi ada improvement. Applause untuk kita semua.
Di pretest rata-rata kita 57,5, sekarang sudah 87,5 ya tadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan ada hasil belajar yang meningkat dari aktivitas pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita ingin refleksi. Saya minta pendapat kalian, apa yang perlu kita perbaiki dari aktivitas pembelajaran hari ini, sehingga pembelajaran kedepannya lebih bagus lagi. Siapa yang ingin berpendapat, apa yang perlu kita improve lagi dari aktivitas pembelajaran kita hari ini? Angel? Mungkin lebih Ulangi lagi. semoga di pembelajaran selanjutnya lebih seru. Lebih seru lagi. Oke. Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? CSJ? Ada yang perlu diimprove, Jessica, dari aktivitas pembelajaran hari ini? Apakah sudah bagus atau perlu ditingkatkan lagi? Waktu pengerjaannya. Oke, waktu pengerjaannya kurang? Iya. Ya, mungkin lebih lama lagi gitu ya. Dari grupnya Warren Buffett, salah satu mungkin, Abigail? Kerjasamanya harus lebih kompak sih. Kerjasamanya harus lebih kompak. Nah, berarti kalian harus lebih bisa bekerja sama lah. Apalagi yang menjadi tutor ya, harus bisa membantu temannya. Terakhir dari Ciputra, apa yang perlu kita improve? Mungkin dari kami murid bisa lebih aktif lagi di pelajaran selanjutnya. Oke, jadi lebih aktif lagi sehingga hasil belajarnya lebih bagus lagi. Oke. Dari hasil pembelajaran kita hari ini ada beberapa catatan yang perlu saya berikan, terutama saya tadi melihat kerjasamanya sudah semakin bagus, artinya setiap kelompok sudah bekerja sama, walaupun tadi ada masukan dari Abigail untuk meningkatkan kerjasama kelompoknya. Tapi overall kerjasama kalian sudah bagus dan kalian tadi sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Jadi kita beri aplaus untuk kita semua. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, kita tadi sudah mempelajari yang namanya adjustment entries alias ayat jurnal penyesuaian. Maka untuk aktivitas pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke dalam worksheet alias neraca lajur. Neraca lajur ini kita siapkan sebelum kita membuat yang namanya financial statements alias laporan keuangan. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Brian, selaku ketua kelas, boleh pimpin doa. Mikrofon. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami pelajaran ini. Semoga pelajaran kami bisa bermanfaat bagi kami untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Dari saya terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.